Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, rekan-rekan, sahabat-sahabat, semua pemirsa. Bertemu di pagi yang indah ini. Doa saya dan harapan saya, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, energi Tuhan, urapan Tuhan menyertai setiap kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dan pagi ini saya mau membawa renungan firman Allah. Tentu kita sudah berdoa menyembah Tuhan, biarkan kekuatan Tuhan senantiasa ada pengharapan kita pelihara dalam kehidupan kita. Imamat 26 ayat ke-18, demikian bunyi firman Allah. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Haleluya. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita, bagi orang-orang percaya, khususnya ini pada waktu di mana orang Israel mendapatkan amanah firman Allah, supaya firman Allah itu dilakukan, supaya Tuhan memberkati mereka dari pasal 1 sampai dengan 46 ini. Dan kalau kita baca dari ayat 1 ayat sampai dengan 12, itu janji berkat Tuhan. Lalu dari 13 dan seterusnya itu adalah peringatan-peringatan Tuhan bagi orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tema kita adalah ketika bencana datang memukul hidup kita. Lalu ketika bencana datang menghantam kehidupan kita, sikap apa yang akan kita lakukan? Kalau kita mungkin belum tahu, belum bertanya-tanya, kenapa ini, mengapa, kan sering kita katakan begitu. Lalu kita akan lihat dari firman Allah, dikatakan yang pertama, bencana bisa datang karena hasil dari bencana alami. Yang pertama itu hasil dari bencana alami. Dan kami pernah mengalami bencana yang sangat besar di provinsi ini, bencana gempa bumi ya, begitu rupa, yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan yang cukup lama untuk melakukan pembenahan dan banyak orang yang meninggal karena bencana tersebut. Itu memang alami bencana. Jadi itu gempa bumi yang sangat kuat terjadi di provinsi kami. Pernah ada bencana karena angin puyuh yang menghancurkan rumah-rumah dan lain sebagainya. Jadi juga ya ada banyak ya banjir, kadangkala bisa melumpuhkan yang demikian rupa. Jadi bencana bisa datang memukul kehidupan kita, atau masalah bisa datang ke dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, kata firman Allah, hasil dari doa orang lain, dosa orang lain. Jadi begini, jadi orang lain melakukan kejahatan kepada kita, atau orang lain melakukan penjarahan, perampokan dan lain sebagainya. Itu karena dosa orang lain, kita menderita, kita susah. Dan itu namanya, karena kalau orang bilang apes ya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa ketika bencana-bencana yang seperti itu datang, kita bisa nanti melihat bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal yang seperti ini. Walaupun bencana karena ini masalah-masalah yang terjadi karena biasa, bencana biasa, hasil dari bencana biasa atau dari dosa orang lain. Mana sikap kita? Lalu yang ketiga, hasil dari dosa kita.
hasil dari dosa kita sendiri. Nah, dari pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa apa yang akan dikerjakan Tuhan, apa yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan terus datang kepada orang-orang yang dikasihinya, dihajarnya, dikirimkan bencana, supaya orang Israel itu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Supaya mereka tidak terus melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi dengan bencana yang Tuhan berikan kepada mereka, dengan cara memukul mereka, harapannya adalah supaya mereka berbalik, bertobat kepada Tuhan. Itu harapan Tuhan kalau kita baca dari Alkitab ini. Jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin memberikan itu, tetapi kalau kita mengeraskan terus-menerus teguran-teguran kecil, nasihat, hal-hal kecil yang Tuhan berikan, lalu kita terus mengeraskan hati kita, akan dikirimkan hal-hal yang lebih dahsyat, hal-hal yang lebih besar, supaya kita mengingat akan Dia. Itu kalau karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Kalau kita tidak bertobat, dikirimnya kita kirim orang mati. Dan yang keempat, hasil dari ketaatan kita. Nah, ini ya, kalau hasil dari ketaatan kita ini kita mendapatkan bencana, itu sangat luar biasa. Boleh saja kita lihat Ayub bagaimana sikapnya ketika ketaatannya datang. Dia sudah diberkati Tuhan dalam ketaatannya, mendapatkan semua kemuliaan, orang-orang, sahabat-sahabat, keluarga, handai tolan yang sangat banyak, teman-teman yang sangat banyak. Kata firman Allah, sahabat orang kaya itu banyak, tetapi sahabat orang miskin itu sedikit. Karena orang lebih suka bisa memanfaatkan orang kaya daripada orang miskin. Ya, jangan untuk hidup untuk memanfaatkan orang lain, tidak baik. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kalau karena ketaatan, kalau bencana memukul atau masalah memukul kita karena ketaatan, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Sebenarnya Allah sedang menguji kita, Allah sedang memproses iman kita, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih baik agar kita naik ke level berikutnya, agar kita naik ke level yang Tuhan kehendaki, tidak stay di sana, tidak tinggal terus di situ, tapi naik. Bukankah iman itu akan terus bertumbuh dan berkembang? Bukankah iman itu harus terus menghasilkan sesuatu? Bukankah iman itu harus mengerjakan hal-hal yang menurut kehendak Allah? Dan iman itu tidak pernah stagnan, iman itu tidak pernah status quo. Iman itu akan terus bergerak maju bersama dengan Allah. Jadi kalau bencana datang karena ketaatan kita kepada Allah, sikapilah dengan baik, sikapilah dengan benar, sikapilah hidup ini dengan antusias, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan seperti istrinya si Ayub, jangan ya, bersikaplah seperti Yusuf, walaupun dalam penderitaan yang panjang, dia sadar bahwa hidup itu adalah proses. Dimanapun Yusuf berada, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sehingga Allah terus melakukan pembelaan, Allah terus melakukan penjagaan dalam kehidupannya. Dipitnahkah dia terus mengalami penyertaan Allah. Dipenjarakah dia terus menyertai penyertaan Allah. Sampai pada akhirnya Tuhan mengirim dia ke istana raja. Jadi di sini yang mau saya katakan, bencana bisa memukul seseorang kalau kita mengetahui bencana itu dihasilkan oleh beberapa faktor, maka kita akan bijak untuk menyikapinya. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Allah, ada masalah yang kita hadapi, kita akan bersungut-sungut, kita akan marah, kita akan mencari kambing hitam, kita akan mempersalahkan diri kita atau orang lain, atau bahkan Tuhan kita bisa persalahkan dalam hal ini. Karena apa? Mengapa
Tuhan mengirimkan bencana kepadaku? Mengapa aku sudah taat, Tuhan masih melakukan hal ini? Terlalu kejam Tuhan itu bagiku. Tetapi mau saya katakan bahwa ketika kita mengalami bencana atau masalah yang besar dalam kehidupan ini, lihatlah apakah itu karena hal yang natural, apakah itu karena dosa orang lain, apakah karena dosa kita, apakah ini karena ketaatan kita. Kalau karena natural, ya sikapilah dengan baik. Kalau karena dosa, bersyukurlah karena Tuhan akan melakukan. Jadi kalau Anda bersyukur dengan segala situasi dan Anda hidup dalam ketaatan, orang lain melakukan hal yang jahat padamu, berpikirlah seperti Yusuf. Yusuf katakan begini, bahwa kamu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Ayub berkata, apakah kita hanya tahu menerima yang baik, sedang yang buruk tidak? Dan ketika kita menerima yang baik, kita pujian kita juga kepada Tuhan. Itu sikap yang benar. Kalau karena dosa kita berdosa, bertobatlah supaya tidak terus Tuhan hantam, tidak terus kita menjadi korban, keluarga kita menjadi korban, orang lain bisa menjadi korban, dan karena dosa dan pelanggaran kita. Ingat masih akan bagaimana akan mengambil apa yang tidak seharusnya diambil, dan pada akhirnya Allah menghantam orang Israel, menghukum orang Israel begitu rupa, dikalahkan oleh musuhnya karena dosa akan yang menyembunyikan emas itu. Jadi atau barang jaharan itu. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tetapi kalau kalian ketaatanmu, bersyukurlah dan katakan, beri aku kekuatan Tuhan untuk melewati masalah ini. Berikan aku kekuatan Tuhan untuk melewati bencana ini. Dan apapun yang kau akan kerjakan, aku akan menuruti keinginan Tuhan. Tapi kumohon, biar kekuatan Tuhan, kemurahan Allah. Sehingga kalau kita tahu bencana itu datang karena situasi keadaan yang baik yang kita alami, baik karena kita sendiri atau karena ketaatan kita kepada Tuhan atau karena orang lain, maka sikap yang terbaik itu adalah bersyukur senantiasa dalam situasi apapun. Bersyukurlah, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkati firman Allah, berkati kami semuanya, dan berkati pemerintah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja Tuhan, berkati semuanya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat kami gereja Pantai Kosta diberkati oleh Allah juga. Semua kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan, sahabat-sahabat kami dimanapun melayani Tuhan, gereja Pantai Kosta diberkati oleh Tuhan. Dan semua orang dalam berbagai profesi apapun diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, kami diberkati, apapun yang kami pekerjakan dibuat berhasil, dan Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami yang mentaati Tuhan, yang melakukan apa yang Kau kehendaki, yang Kau inginkan. Maka Tuhan akan tampil menjadi pembela, Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Presiden diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan dan membawa Indonesia kepada kemakmuran. Damai sejahtera Tuhan mengalir bagi Indonesia, berkat Tuhan mengalir bagi Indonesia, pemulihan dalam semua bidang dilakukan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit yang COVID dari Sabang sampai Merauke. Dengar bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas mereka Bapa, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dan orang-orang yang sakit apapun, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, sehingga mereka berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, air kanker sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau mampu melakukan pemberkatan bagi kandungan yang mandul di dalam nama Yesus. Yang impoten Kau suburkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan
yang ginjal, yang hepatitis disembuhkan. Dan mereka-mereka yang sakit saat ini, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumah sakit, Tuhan tolong mereka, menyembuhkan mereka, lawati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang berdampak. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tidak memakai jalan-jalan pintas. Tuhan, ada banyak orang memakai jalan-jalan pintas untuk mengatasi situasi yang masalah yang sangat rumit ini. 1,5 tahun lebih kami sudah mengalami masa-masa yang sulit bagi bangsa kami. Memang bukan hanya bangsa kami, bangsa-bangsa banyak mengalami, Tuhan. Dan ada banyak orang-orang melakukan jalan-jalan pintas yang mengakibatkan korban bagi orang lain dan korban bagi dirinya sendiri. Dan yang lebih parah adalah di mana mereka sanggup menghabisi orang lain, bahkan keluarganya dan orang yang terdekat dan dirinya sendiri. Tuhan, lalukanlah itu dari orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa kami, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya kami berdoa agar Engkau Allah menggenapi firman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, masalahmu kepadaku, karena aku yang melihara engkau. Tuhan, kami tetap yakin dan percaya, dan Tuhan menolong mereka yang menghadapi masalah. Karena itulah Tuhan, kami berdoa, karena kami tahu setiap mereka yang berserah kepadamu, mereka akan bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena kami tahu Tuhan sanggup memberikan solusi, Tuhan sanggup memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu sebabnya berkati usaha mereka, ekonomi mereka. Kalau itu karena utang, piutang dan lain sebagainya, tanggung jawab apapun untuk menyelesaikannya, Tuhan tolong semuanya. Tuhan baik, terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami doakan agar Tuhan menolong mereka dari dalam nama Yesus, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, mereka yang menyerahkan diri ini, mari Engkau datang kepadamu Tuhan, lahir baru dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka, sama seperti Engkau melawati Saulus, datang juga kepada mereka, ubahkan mereka sehingga mereka menjadi berkat-Mu, bukan lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di hadapan sesama manusia, tapi mereka adalah orang-orang yang memuliakan Engkau, menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita bisa diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sudah mengambil keputusan, hal yang sangat luar biasa, keputusan yang sudah engkau ambil ini. Dan mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku, dan ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Raja, jadilah Tuhan di dalam kehidupanku ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami berdoa buat orang-orang muda. Enggak orang-orang muda, bukan orang-orang muda yang kaleng-kaleng, bukan orang muda yang sembarangan, serampangan dalam kehidupan, tidak mempunyai disiplin, tidak punya etika, tidak mempunyai masa depan karena hal-hal yang tidak benar yang mereka lakukan. Itu sebabnya kami berdoa, karena Tuhan sanggup mengubah orang-orang muda menjadi alat tangan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Nehemia, juga Yusuf. Tuhan, mereka orang-orang hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang dapat menjadi teladan sampai hari ini, sampai seterusnya Tuhan. Mereka memiliki standar kehidupan takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Baik mereka-mereka yang bergerak di bidang kerohanian, bukan hanya ngomong Tuhan, tapi dapat melakukan seperti para murid juga Tuhan Yesus, Saulus atau Paulus, juga Samuel, Timotius dan lain sebagainya. Dan mereka pelaku bisnis adalah orang-orang yang berkati orang-orang di sekitarnya, seperti Tuhan Abraham, Ishak, Yakub dan Ayub. Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bukan hanya menumpuk kekayaan bagi mereka sendiri tanpa melakukan sesuatu bagi orang lain.
Bapak surga, terima kasih. Itulah yang kami harapkan, sehingga orang masa depan, masa orang-orang muda ke depan, orang berlian, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang hidup benar dan melakukan apa yang benar di mata, sehingga ketika negara ini dipercayakan kepada mereka, negara ini dibawa kepada kemajuan, sehingga setiap bangsa-bangsa akan menyegani, lawan maupun kawan akan menyegani bangsa ini, karena bangsa ini dibawa dipimpin dalam keadilan dan kebenaran, dan roh takut akan Tuhan, dan mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Dan yang Anda ditolong oleh Tuhan, Tuhan berkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan berbahagia orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah kepada mereka hal-hal demikian. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya, haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan doa dan harapan saya, setiap kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku, sehingga kita melakukan, memikirkan, bertindak dengan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita. Dan apabila pagi ini Anda mau keluar bergerak atau bekerja, ingatlah prokes 5M. Mari kita taati, memakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas di luar. Kalau tidak ada kegiatan yang harus kita lakukan, stay at home. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoalah bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dengan satu harapan kita, badai COVID-19 akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya juga mau katakan kepada mereka yang melakukan pengedaran narkoba, bertobatlah. Dan kau pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus mampu menolong engkau. Katakan kepada narkoba, no. Katakan kepada Tuhan, yes. Jadi kalau engkau menggunakan narkoba, engkau hidupmu dapat hancur, keluargamu dapat hancur, rumah tanggamu dapat hancur, ekonomi dapat hancur. Tapi bila engkau datang kepada Tuhan, engkau dapat dipulihkan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Dan kekuatan Tuhan, urapan Allah, terus saya katakan, menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau terlambat hari ini, karena sinyalnya agak kurang baik. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.